Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 287, Gelombang Pedang. Aku tidak pernah menyangka bahwa Shen Tianyu tidak dibunuh oleh Wu Jiu sama sekali. Aku sudah lama bertanya-tanya tentang ini. Shen Tianyu berada di peringkat yang jauh lebih tinggi daripada pelindung Wu Jiu di daftar bulan darah, jadi wajar saja, dia pasti lebih kuat daripada Wu Jiu. Dulu ketika mereka berada di kota sayap emas, pelindung Wu Jiu dan pelindung Bei Mu bersama-sama hanya bisa menekan Shen Tianyu. Bagaimana mungkin pelindung Wu Jiu membunuh Shen Tianyu sendirian? Sekarang, ternyata yang membunuh Shen Tianyu adalah pendekar pedang, bukan dia. Benar, hanya ahli tingkat atas, seperti pendekar pedang, yang bisa membunuh Shen Tianyu. Tidak heran Wu Jiu begitu murah hati mentraktir kita anggur Skyheart. Dia tidak mengerahkan upaya apapun untuk membunuh Shen Tianyu, tetapi dia membawa mayat itu untuk mendapatkan hadiah. Para pakar dari tim pedang berdarah di sekitarnya mulai berbicara tentang Wu Jiu dengan jijik, dan Jian Wushuang dengan hormat, meskipun sebelumnya mereka meremehkan Jian Wushuang. Seperti hukum rimba, hukum dunia ini adalah siapapun yang memiliki kekuatan terbesar adalah raja. Pelindung Wu Jiu, kamu harus mengembalikan tubuh Shen Tianyu kepadaku, bukan? Kata Jian Wushuang, dengan dingin menatap Wu Jiu. Saat itu, Wu Jiu tidak dapat menemukan kata untuk menjawab. Tidak masalah jika kau tidak bisa. Aku dan saudara-saudaraku dari tim ke-9 butuh banyak usaha untuk membunuh Shen Tianyu. Kami tidak keberatan kau mengklaim kehormatan itu, tetapi akan terlalu berat bagi kami jika kau ingin menyimpan harta yang diberikan oleh Yang Mulia untuk dirimu sendiri. Jian Wushuang tersenyum tipis, tetapi tiba-tiba dia mendekati Wu Jiu dan berbicara kepadanya dengan suara pelan. Wu Jiu, serahkan harta karun itu dan aku akan membiarkan apa yang terjadi hari ini berlalu begitu saja, atau... Jian Wushuang berhenti berbicara, tetapi niat membunuhnya yang kuat menunjukkan apa yang ingin dia katakan. Wu Jiu tampak pucat, dan matanya tampak enggan. Namun, saat ini dia seperti ikan di jaring Jian Wushuang, dan yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan Jian Wushuang semua yang diberikan guru, tidak peduli seberapa enggannya dia. Begitulah, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Tanpa melirik Wu Jiu sedikitpun, dia berbalik dan berjalan ke arah kendi tanah liat berisi anggur. Dia membawa satu kendi di bahunya dan berkata, saudara-saudara, karena pelindung Wu Jiu ingin mentraktir kita anggur ini, sebaiknya kita terima kebaikannya, bukan? Wah, wah, wah. Teriakan kegirangan bergema di seluruh lapangan latihan bela diri, dan banyak ahli dari tim pedang berdarah datang untuk mengambil anggur dan mulai menikmati minumannya. Adapun Wu Jiu, tak seorang pun peduli padanya lagi. Dengan satu kendi anggur Skyheart di pundaknya, Jian Wushuang kembali ke istananya bersama orang lain dari tim ke-9. Mereka berkumpul di sekitar meja batu, minum, tertawa, dan mengobrol. Haha, siapa sangka ekspresi Wu Jiu saat dikalahkan oleh saudara pendekar pedang malah membuatku begitu gembira, kata Taisan sambil tertawa terbahak-bahak. Wu Jiu memang selalu mendominasi. Senang sekali melihatnya jatuh hari ini, kata Mo Ying sambil tersenyum, ku dengar dia memerintahkan orang lain untuk merahasiakannya saat kita pergi. Hahaha, lucu sekali. Melihat Wu Jiu dipukuli dan bahkan dipermalukan oleh Jian Wushuang di depan orang lain, setiap anggota tim ke-9 merasa lebih dari bahagia. Semua ini karena karakter Wu Jiu yang buruk, dan apa yang telah dilakukannya kali ini cukup buruk hingga orang lain mencibirnya. Sebelumnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menelan amarah mereka, sekarang dengan Jian Wushuang, segalanya berbeda. Di dunia di mana yang terkuat dapat menguasai yang lain, meskipun Jian Wushuang telah mengalahkan Wu Jiu dan mempermalukannya, Wu Jiu tidak dapat melakukan apapun untuk membalas dendam. Sebaliknya, ia harus merasa kagum pada Jian Wushuang karena ia jauh lebih kuat darinya. Kapten Taisan, di dalam cincin ruang angkasa ini ada harta karun yang diberikan oleh Yang Mulia, silakan ambil dan bagikan dengan saudara-saudara lainnya. Jian Wushuang mengeluarkan cincin ruang angkasa dan menyerahkannya kepada Taisan. Mengapa kau memberikan ini kepada kami? Taisan mengerutkan kening. Kau membunuh Shen Tianyu sendirian, dan kami tidak ada hubungannya dengan kehormatan ini. Cincin ini. Tidak ada yang lain selain cairan spiritual kristal ungu di dalam cincin ini, jadi santai saja. Terlebih lagi, karena kalian semua sudah mengerahkan upaya, bagaimana aku bisa menyimpannya sendiri? Kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Haha, Kapten, pendekar pedang bukanlah tipe orang yang akan peduli dengan cairan spiritual kristal ungu. Jika dia memberikannya kepada kita, yang harus kita lakukan adalah menerimanya, kata Mo Ying sambil menyeringai. Taisan tersenyum diam-diam dan tidak menolak lagi. Baiklah, kita bagi sama rata. Bagus. Anggota tim ke-9 lainnya mulai mengalokasikan cairan spiritual kristal ungu ke dalam ring dengan penuh semangat. Jian Wushuang tidak bergabung dengan mereka. Dia pergi sendiri dan berjalan ke tengah halaman, duduk dengan kaki disilangkan dan mata terpejam.
Sementara itu, kabut yang terbuat dari esensi pedang menyebar ke seluruh tubuhnya. Pedang kabut. Hahaha, sungguh murah hati yang mulia memberikan hadiah cairan spiritual kristal ungu sebanyak itu. Tidak heran Wu Jiu mentraktir kita anggur Skyhead, karena dibandingkan dengan cairan yang diberikan kepadanya, anggur Skyhead tidak ada apa-apanya, kata Mo Ying sambil tertawa keras, tetapi tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke arah Jian Wushuang. Pendekar pedang itu. Anggota tim lainnya mengikuti pandangannya. Diam. Diamlah, jangan ganggu dia, kata Tai San dengan suara rendah. Yang lain mengangguk. Mereka menatap Jian Wushuang dengan tatapan kosong di dekat meja batu, tanpa sepatah kata pun. Di bawah tatapan mereka, kabut yang dikeluarkan oleh Jian Wushuang perlahan berubah. Kabut menjadi semakin tebal, dan ketika sudah cukup tebal, kabut mulai berubah menjadi tetesan. Dalam sekejap, tetesan-tetesan air itu berkumpul menjadi sungai, yang bergelombang bagaikan air pasang. Kawasan yang dipenuhi kabut sudah menjadi kawasan yang dikelilingi oleh pasang surut. Sword Tide, jurus kedua dari Sword Realm. Jian Wushuang hanya butuh 3 hari untuk menguasai jurus pertama Sword Realm, Sword Fog. Sedangkan Sword Tide, dia telah mempelajarinya sepanjang waktu dan hanya tinggal selangkah lagi untuk menguasainya. Sebelumnya hari ini, saat bertarung dengan Shen Tianyu dan Wu Jiu, dia menggunakan Sword Fog dan sekaligus memperoleh wawasan baru tentang jurus ini. Baru pada saat inilah dia mampu melakukan jurus kedua, Sword Tide. Kekuatan Sword Tide jauh lebih kuat dari Sword Fog. Tai San, Mo Ying, dan yang lainnya dalam tim semuanya terkejut melihat gelombang esensi pedang, dan mereka merasakan krisis seolah-olah mereka akan terbunuh begitu mereka diselimuti olehnya. Kekuatan bertarungnya meningkat. 9 ahli dari tim ke-9 menatap Jian Wushuang, mata terbelalak, dan ekspresi mereka tak terlukiskan.